Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Safa Madinah, NIM 10324123 dari kelas HTND. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dijelaskan dalam mata kuliah Fikih Jinayah. Materi yang pertama adalah hudud. Hudud merupakan hukum Islam yang termasuk dalam hukum pidana Islam yang mengatur ketentuan hukuman bagi pelaku kejahatan yang dianggap sudah melanggar hak-hak terhadap Allah dan hak-hak terhadap manusia. Hudud tersendiri memiliki tujuan untuk melindungi keamanan dan ketertiban sosial masyarakat dan menjaga hak-hak individu serta memberikan efek jerah bagi sang pelaku kejahatan. Nah, berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis atau macam-macam kejahatan dalam hudud. Yang pertama adalah pencurian. Pencurian merupakan kegiatan apabila seseorang mengambil barang atau harta milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, dalam hukum hudud, pencuri ini dapat dikenai sanksi atau hukuman yaitu dipotong tangannya. Namun nilai barang atau harta yang dicuri harus sesuai dengan nisab yang telah ditentukan. Yang kedua adalah perzinahan. Zina adalah kegiatan bersetubuh yang dilakukan dari dua orang lawan jenis yang bukan mahrim. Hukuman dari hukum hudud dapat dikenai sanksi yaitu dirajam atau dipukuli batu sampai mati apabila itu sudah menikah, dan dicambuk 100 kali apabila belum menikah. Namun, hukuman ini dapat dilaksanakan apabila terdapat 4 orang saksi yang melihat secara langsung perzinahan tersebut. Nah, yang ketiga adalah penuduhan palsu. Penuduhan palsu dapat dikenai hukuman 80 kali cambukan. Hukum hudud tersendiri dapat dilaksanakan namun dengan cara proses pengadilan yang adil dan bukti yang kuat. Berikut saya akan menjelaskan mengenai kisos dan diat. Kisos merupakan hukum balas dendam yang memungkinkan korban atau keluarga korban meminta hukuman yang setimpal. Misal, pelaku pembunuhan. Pelaku pembunuhan dapat dikenai sanksi yaitu dihukum mati. Nah, tujuan dari hukum kisos sendiri adalah untuk memberikan keadilan bagi korban dan keluarga korban. Berikut saya akan menjelaskan mengenai diat. Diat merupakan uang darah atau uang kompensasi yang dibayarkan pelaku kepada korban atau keluarga korban guna mengganti hukuman kisos. Tujuannya adalah untuk meredakan konflik yang ada di antara pelaku dengan korban atau keluarga korban. Nah, kisos dan diat ini bisa dilakukan, namun perlu dipertimbangkan dengan proses pengadilan yang adil dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dari hukuman tersebut atau pihak-pihak yang terkait. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai reformasi dan kontekstualisasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi hukum Islam di Indonesia merupakan upaya untuk memperbarui dan menyesuaikan konteks hukum Islam dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi pada masyarakat Indonesia saat ini. Gunanya untuk memberikan hukum Islam yang adil dan dapat diterapkan secara relevan pada masyarakat dengan mudah. Nah, reformasi hukum Islam sendiri bisa dilakukan secara ijtihad dan penyesuaian. Nah, berikut saya akan menjelaskan mengenai kontekstualisasi hukum Islam. Kontekstualisasi hukum Islam adalah upaya mempertimbangkan hukum Islam dengan budaya atau demokrasi yang ada di Indonesia. Gunanya adalah untuk menciptakan hukum Islam yang adil dan yang sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Keduanya saling berkesinambungan untuk memajukan hukum Islam yang ada di Indonesia sesuai dengan perkembangan zaman yang ada di Indonesia dan perkembangan era-era yang ada di Indonesia. Namun, hukum-hukum tersebut perlu dilaksanakan dengan keseimbangan antara masyarakat, hukum di Indonesia, dan juga hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.